Okay, guys, welcome to my class with Mr. John. And then today we would like to discuss about how to solve and answer pronounced questions. In the first daily examination, there are some students. It seems that they still get confused how to fix with all the questions. So today I would like to help some of the student who wants to take the remedial test. Okay, before we would like to take the remedial test, I would like to explain once again how to solve the and answer pronounced question. Sebelum Anda mengambil remedial test, Mister mau nerangkan dulu bagaimana cara pengerjaan soalnya supaya ketika remedi besok itu Anda bisa lebih mengerjakannya dengan baik lagi. Okay, let's just take a look. Okay, let's just start with these sentences. Okay. This one is subject. Okay, Anna really likes reading literature books, and then just take a look. This is called the verb. Okay, because there are two verb, ada dua verb, likes and reading. So the following verb should become gerund. Ini harus jadi yang namanya gerund. Ini gerund. Kalau ada dua kata kerja, bisa belakangnya jadi itu infinitive, bisa belakangnya jadi gerund. Now about literature book, this is called object. Okay. Anda harus pahami dulu mana subjek, mana verb, mana objek, sebelum Anda bisa menentukan kata ganti apa yang Anda gunakan. Karena ketika posisi Ana sebagai subjek, maka Anda menggunakan subjective pronoun. Ketika posisinya sebagai objek seperti ini, maka kata gantinya ini pasti nanti it. Ketika kepemilikan, maka kata gantinya bisa macam-macam, tergantung yang digantikan atau antecedentnya. Nah, ini namanya antecedent atau yang akan kita gantikan. Okay? And then after that, there is a sentences like this. She reads about the Relie. She reads about the Relie. Banyak anak yang masih kesulitan bagaimana menentukan ini sebetulnya subjek atau bukan. Kenapa di depan tapi bukan subjek? Karena kadang untuk posesif itu bisa di depan. Yang perlu Anda lihat adalah ini adalah, kita setuju bahwa ini adalah subjek ya. Kenapa subjek? Pertama, posisinya dia di depan. Yang kedua, subjek itu diikuti oleh yang namanya, Anda tahu ya, verb. So, subject is always followed by verb. Okay. Itu baru jadi kalimat. Minimal ada subjek, ada verb. Itu sudah jadi kalimat. Nah, ketika ada kata ganti. Nah, berikutnya kata kerja, contohnya di sini kosong ya. Nah, ada kata kerja, kemungkinan besar dan jawabannya adalah subjektif. Ketika posisinya sebagai subjek menggantikan posisi antecedent di sini, ini digantikan oleh she karena posisinya dia subjek, maka kita menyebutnya adalah subjective pronoun. Nah, yang kedua kita lihat di sini, we know her very much. We know her. Kalau tadi posisinya she itu di depan, alias dia sebagai subjek. Ingat, subjek itu diikuti verb. Nah, di sini dia setelah verb. Oke. Ini verbnya di sini. Nah, terus dia posisinya di sini. Maka ini disebut apa? Ya, betul, namanya objek. Nah, posisi objek di sini karena yang digantikan adalah anak atau dia adalah perempuan, maka objective pronoun yang dipakai adalah her. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang possessive adjective dan apa bedanya dengan possessive pronoun. Masih banyak yang kemarin salah di situ. Tenang saja, Anda semua pasti bisa. Nah, sekarang diperhatikan dulu. Raymond buys her a new book. Dalam bahasa Indonesia, ini berarti
Mas Raymond membeli sebuah buku baru miliknya. Miliknya itu artinya nya di sini kan kepemilikan. Nya miliknya siapa? Ya miliknya Ana tadi, gitu loh. Nah, ini kan kepemilikannya di sana. Nah, makanya possessive adjective itu artinya possessive itu ada katanya tadi, artinya kepemilikan. Sebuah buku baru milik siapa? Milik, kembali ke dia, milik. Ya, begitu. Nah, ini namanya possessive adjective. Apa ciri khas dari possessive adjective? Possessive adjective itu ketika ini ada kata gantinya. Possessive adjective itu selalu diikuti yang namanya ini namanya noun phrase atau frasa benda. Bisa juga diikuti oleh benda. Her book saja boleh. Her new book boleh. Nah, ini namanya possessive adjective. Apa? Possessive adjective tadi adalah sebuah possessive yang fungsinya mirip adjektif. Lu kok bisa fungsinya mirip adjektif? Karena di depannya sebuah kata benda. Gitu. Jadinya kalau nggak ada her, maka a new book itu namanya cuma sebuah buku baru. Ketika ada her di depannya, maka jadinya sebuah buku baru miliknya. Miliknya, bukan milik saya, bukan milik dia, atau milik yang lain. Oke? Itu namanya possessive adjective. Belakangnya pasti diikuti noun phrase ataupun kata benda. Nah, bagaimana dengan ini possessive pronoun? Possessive pronoun itu sukanya sendirian, ya, kayak gini. Ya, ada temennya di belakang tanpa ada noun. Jadi the book is hers. Buku itu miliknya, gitu saja cukup. Kalau yang ini sebuah buku baru miliknya, gitu. Yang ini buku itu miliknya. Lagu biasanya ada lagu I'm yours, gitu kan. Bisa dibuat kalimat dengan your couple atau I'm yours, gitu. Kalau cuma mau sendirian aja, pakailah possessive pronoun. Kalau belakangnya mau diberi kata benda, pakailah possessive adjective, begitu. Cuma penulisannya beda. Kalau possessive adjective, kata bendanya di belakangnya. Nah, ini di belakang nih. Kalau yang possessive pronoun, bendanya justru malah di depan, biasanya mah jadi subjeknya gitu. Nah, kita bicara tentang sekarang berikutnya reflexive pronoun. Oke, kenapa saya menerangkannya pakai bahasa Indonesia? Karena kemarin akan pakai bahasa Inggris masih ada yang kesulitan. Oke, saya mau menerangkan untuk anak-anak yang mau remedi. Anna writes the novel by herself. Oke, Anna kemarin nulis novelnya sama siapa? Oh, Anna nulis novelnya sendirian aja loh, dengan sendirian aja gitu. Pasti gimana ya? Pasti ya sendiri aja gitu maksudnya, nggak sama orang lain gitu. Jadi herself ini ya, by herself ini menunjukkan sama artinya merujuk pada anak atau merefleksikan bahwa herself ini ya anak ini gitu. Jadi contohnya saya membuat gambar atau saya melukis sendiri gitu. Oleh anak-anak biasanya gitu dengan I myself draw a picture. Saya sendirian ini menggambar sebuah gambar gitu. Nah, oke. That is the project is made by yourself. Project itu dikerjakan oleh kamu sendiri, nggak ada temennya gitu. Sama dengan ini, Anna writes the novel by herself. Anna menulis novel sendirian aja dia gitu. Sendiriannya ini by herself tuh sendiri saja dia gitu, nggak ada yang lain. Jadi herself itu cuma mau mengatakan bahwa sebuah kata ganti yang merujuk pada dirinya sendiri gitu deh. Jadi tadi kita saya terangkan ya, kalau yang pertama subjective pronoun posisinya biasanya di depan dan diikuti kata kerja. Kalau objective pronoun posisinya sebagai objek sebelum kata kerja. Kalau possessive adjective itu adalah sebuah kata ganti kepemilikan, biasanya akan diikuti oleh benda yang dimiliki.
Sedangkan oleh possessive pronoun biasanya bendanya akan di depan dan di sini akan hanya mengatakan miliknya. Gitu. Nah miliknya itu tergantung laki-laki atau perempuan, banyak atau sedikit. Kalau laki-laki ya nanti biasanya akan berubah jadi apa? Jadi his gitu ya. Nah berikutnya kita lihat. Ya, jangan lupa ini dihafalkan supaya besok jenengan pinter-pinter. Pertama, subject pronoun. Ada I, saya, you, kamu, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it. Untuk benda, we, kami, untuk kita. Ini, you, mereka, you, kamu, banyak tapi di sini posisinya ya. You-nya banyak orang. They, itu mereka. Object pronoun, me. Sebagai objek, you, sama ya. Bedanya cuma penempatannya, ini sebelum kata kerja, ini sesudah kata kerja. Him untuk laki-laki, her objek untuk perempuan, it untuk benda. Pintar. Us itu untuk kita, posisinya di belakang. Dia melihat kita. Nah, oke. He looks at us gitu. Next, you di sini you-nya kok ada dua you ya, sana sama sini. You di sini untuk singular, yang ini untuk plural, yang ini cuma satu. You-nya kamunya satu, yang ini kamu banyak. Them ini untuk mereka. My book, ini the book is mine. Your book, the book is yours. His book, the book is his, gitu sama ya. Tapi bedanya dia sendirian. Her book di sini, the book is hers. It's apa? It's covernya gitu. Di sini apa? Ini di posisinya it's sendiri aja. Our and ours, you and yours, their and theirs. Nah ini yang sulit, tapi dilihat dulu ya. Myself. Nah, myself itu saya sendiri. Okay. I do it by myself. Aku kerjain sendiri. Saya mengerjakannya sendirian saja, tidak ada temannya. Do it by yourself. Ayo anak-anak kerjakan sendiri-sendiri. Nah itu kalau cuma satu orang bilangnya, ayo anak kerjakan sendiri. Do it by yourself. Nah kalau banyak, do it by yourselves. Oke, ada yourself and yourselves. Oke, himself, namanya dia sendiri. Sebagai laki-laki, herself dia kalau perempuan, itself. Contohnya Google. Google itu kalau kita ngomong, itu dia bisa mencari informasi dengan sendirinya karena sudah ada teknologi ya. Nah, dia mengatakan the Google is find the information itself. Oke. Jadi karena kemampuannya dia artificial intelligence ya, jadi dia bisa mencari informasinya sendiri. Oke. Ourself. Nah, berikut ini ourself tandanya apa? Kita sendiri. Yourself. Nah, do it by yourself. Kerjakan ayo kalian semua sendiri-sendiri. You kan banyak lah ya jadinya. Themselves itu mereka sendiri. Oke, next. Kita lihat cara pengerjaan. Yang pertama, personal pronoun as a subject. My mom's name is Angie. Oke. Nah, ketik-ketik is from Germany. Nah, this is a verb. Ada verbnya di sini. Kalau ada verbnya di sini, artinya pasti di sini ada apa? Subjek. Pinter. Karena ada subjeknya, kita cari yang di depannya. My mom's name. Oh, cuma satu. Kalau mom itu perempuan. Oke. Karena perempuan. Oke. Dia kan perempuan nih. Duh, nulisnya nggak bisa. Bentar. Oke, perempuan. Maka di sini harusnya jawabnya apa? Di sini harusnya she. Oke. Maaf ya tulisannya. Baru latihan nulis pakai pen tablet. Oke, nomor 2. My mom's friends are Annie and Angie. Ada kata are tandanya banyak ini. Di sini juga are. Gak mungkin sih. Karena Annie dan Angie maka jadinya dia kan mereka ya. Kalau mereka, kalau posisi subjek maka menggunakan apa? Ya betul, menggunakan they. Oke. Ini jawabannya they. Oke, I'm sorry for the writing. Oke, next. Kita akan melihat soal berikutnya. The next question is
Simon, Angie, and Bob are siblings. Atau mereka masih berhubungan keluarga. Nah, posisinya di sini, ketiknya di sini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4. Tandanya mereka kan. Karena di sini ada kata kerja. Kalau ada yang dikosongkan sebelum kata kerja, itu namanya subjek. Dilihat antecedents-nya ada banyak, maka jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah jawabannya di sini adalah D ya. Nanti jawabannya di sini D. Oke, itu ya. Next, my daddy, number 4. My daddy and I. Aku dan ayahku. Kata gantinya kita. Oke. Kita posisinya di mana? Oke, kita lihat. My daddy and I. Nah, ini jadinya sama dengan we ya. Oke. Really like fishing in the weekend. Ketik spend. Oh, kata kerjanya di sini. Karena ini kita maka we-nya nanti jadi di sini. Oke, jawabannya we spend the day together. Okay, next, number 5. The cow is slaughtered for the ceremony. Wah, sapinya disembelih. Oke. Nah, ketik has a lot of meat. Dia punya banyak daging loh. Nah, posisinya sebagai apa? Lihat dia sebagai subjek. Namun karena dia posisinya dia adalah benda, oke, maka itu kata ganjinya adalah apa? Dia kata ganjinya it. Oke, seperti itu. Next. Oke, personal pronoun as an object. Oke. My children like Disney film. The video is for, nah, ini ada verb, oke. Nah, setelahnya mesti objek, maka disebut apa? Ini disebut objective pronoun. Maka kita lihat my children. Berapa jumlahnya children? 1 atau lebih dari 1? Kalau 1 itu cuma child saja. Kalau banyak itu children, oh jadi lebih dari 1. Maka jawabannya they. Oke, mereka sama dengan di sini sama dengan they ya. Oke. Sama dengan they di sini. Maka jawabannya di sini karena di situ sudah they, maka kalau objek jadinya apa? Jadinya them. Tulisannya biar. Oke, berikutnya berlatihan. Oke, next number 2. My brother Matt collects picture postcard. This postcard are for merujuknya ke sini ya. My brother for karena objek maka for him. Oke, next. My neighbors ada S-nya loh. Jadi banyak ya. Want to go to California next year. The guidebook is for karena banyak. Jadi ini kan they. Jawabannya jadi karena objek jadi oke, jadi them. Gitu. Number 4. Here is another souvenir. I don't know what to do with it. Ini dia souvenirnya. Aku nggak tahu mau diapain gitu. Mau diapakan. Diapakan apa ini? Oh, benda tandanya. Kata ganti benda apa? Kalau objek pintar sebagai nanti jawabannya it. Nah, berikutnya. Oke, kita bicara tentang possessive adjective dan bedanya dengan possessive pronoun. We want to see Peggy and Atik-Atik family. Wih, sebelum Atik-Atik kok ada kata benda? Tandanya ini namanya possessive adjective. I want to see Peggy and apa? Peggy perempuan kan, jadinya and her family begitu. They went back home late. They itu banyak ya. Jadi kira-kira
possessive adjektifnya apa? Kita lihat it because of. Coba diingat-ingat di tabel ya. Apa? There. Nah, ya. Oke, next. Bagaimana dengan possessive pronoun? Nah, ini sama-sama Mbak Peggy nih. Biar kamu tahu bedanya. We want to see Peggy. This birthday present is apa? Miliknya. Jadi is hers. Ada S-nya bedanya ya. They went back home late. The biology project on corona is tambah S lagi. Jadi apa? Yang ini tinggal di copy sini tuh. Nah, jadinya apa? Jadinya jawabannya adalah nanti tinggal ditambah S. Ini jawaban untuk ini. Ya, maaf ore-orean ya. Baru latihan theirs. Next. Reflexive pronoun. Nah, merujuk pada diri sendiri ya. Merujuk pada subjeknya. John itu dia laki-laki. Maka John hurts. Ini harusnya ada S-nya di sini. John hurts him. Nah, pinter. Himself. Ya. Ini jawabannya himself. The wild monkey. Nah, kan nggak tahu itu laki-laki atau perempuan monyetnya. Kalau kucing biasanya panggilannya dia she, dianggap perempuan. Jadi semua kucing itu kalau nggak ada namanya dia perempuan. Kalau anjing biasanya dianggap laki-laki. Oke, kalau monyet kan ini nggak jelas namanya. The wild monkey look apa? Itself. Nanti jawabannya jadinya it. Digabung ya, ini tulisannya ya. Maaf. Ini jadi itself. Itu di sini nanti ini digabung, mohon maaf. Deketin nanti tidak keliru. Next berikutnya. Number 3. We need to concentrate and create the heart by. Nah, kalau ini kan we. By our self. Ingat, karena mesti lebih dari satu, jadi dia tulisannya beda ya. Ourself. Oke, pintar. Oke, berikutnya. Wih, masih ada. Did you make? Oke. Make apa? Dia arahnya kan you. Jadi, did you make yourself? Gitu kan ya. Kemarin banyak yang salah di nomor-nomor ini. Nah, sekarang pasti sudah lebih. Nah, karena satu orang jadi ini akan begini. Ya, yourself. Oke. Ini R ya, maaf. Oke, gitu. Nah, did you all you. Wah, ini all of you, kalian semua. Jawabannya apakah seperti yang di atas? Meskipun you tidak. Jawabannya adalah apa? Your self. L-V-E-S. Oh, ini you-nya cuma sendiri. Kemarin banyak salah ya. Ini sendiri, ini banyak ternyata. Kalau ini cuma kamu, kalau ini kalian. Oke, next. They decorate the wedding. They, ya. Mereka mendekorasi venue pernikahannya sendiri. Sendiri di sini mau di apa ya? Di sini jawabannya adalah them. Maaf ya tulisannya ya. Sekali lagi karena baru belajar nulis. Them. Saya pakai pen tuh. Oke, ya. Oke, itu jawabannya. Nah, sekarang dilihat. Nah, dilihat untuk latihan di rumah.
Okay. Once upon a time there was a girl called Little Riding Hood. Together with mom, she, ya di sini nanti jawabannya she kan, pinter. Okay. One day Little Riding Hood mother said, "Grandma is ill. Please go and take this cake and a bottle of wine too." Okay. Ketika haus, kok ada kata benda ini? Ada kata benda possessive adjective. Possessive adjective dari si apa ya? Tandanya possessive adjective her house ya. It's not too far from house, but always keep to the path and don't stop. So Little Riding Hood made ini sama jawabannya, her way, okay, to grandma's house. In the forest met a big bad wolf. Little Riding Hood created the wolf. The wolf di sini created it gitu. Bisa pakai it, bisa pakai, kalau di ceritanya itu cowok dia, bisa juga karena wolf itu identik dengan anjing atau binatang yang bukan feminim, maka biasanya he created, biasanya bisa juga dengan mengisi him. Tuh kalau kucing saya tadi bilang, kalau kucing itu bisa diidentikan dengan perempuan kalau nggak ada namanya. Oke, yang ini full wolf itu identik dengan anjing, jadi dia lebih ke him. Oke, ke maskulin. Can you tell me, gitu kan? Dia tanya, can you tell me where grandma lives? Oke, karena grandma kan pasti cewek ya, maka di sini sebagai verb jadinya she gitu. Oke, lives. Oke, why don't pick some nice lover for, untuk nenek gitu kan, neneknya posisi objek, for her gitu. Ask the wolf. Oke, gitu. That's good idea gitu. Selanjutnya nanti lihat lagi. Nah, itu semua yang sudah saya terangkan terkait tentang pronoun. Nah, saya mau mengingatkan sekali lagi. Sekarang dengan tenang didengarkan. Oke? Yang pertama, ciri-ciri subjektif pronoun itu pertama adalah dia posisinya menggantikan subjek. Jadi posisinya pasti di awal kalimat dan diikuti kata kerja. Kalau objektif pronoun itu setelah kata kerja ataupun setelah preposisi. Nah, kalau yang berikutnya possessive adjective dan possessive pronoun. Apa bedanya tadi? Nah, betul. Possessive adjective itu biasanya kepemilikan bendanya ada di belakang. Kalau possessive pronoun itu jomblo terus, jadi sendirian aja. Yang satunya possessive adjective bilang your book. Kalau yang possessive pronoun jadinya the book is yours. Nah, gitu. Bedanya possessive adjective diikuti benda yang dimiliki. Kalau possessive pronoun bendanya di depan sebagai subjek biasanya. Dan biasanya possessive pronounnya berfungsi sebagai pelengkap atau komplement. Nah, berikutnya adalah reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu mau menunjukkan bahwa kata ganti tersebut merujuk pada subjek yang melakukan. Seperti tadi saya katakan bahwa contoh, I do it by myself. Aku kerjain sendiri loh. Nah, sendiri tadi merujuk pada dia. Oke. You do it by yourself. Kamu kerjakan sendiri. Sendirinya itu beda. Ditujukan kepada you atau kamu. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan tidak usah takut. Silahkan WA pribadi. Boleh. Saya yakin semua sudah tahu nomor saya. Tidak usah takut. Bahasa Inggris itu sangat mudah. Asal kamu mau belajar dan tidak takut salah. Oke, thank you. Mohon maaf kalau saya menerangkan pakai bahasa Inggris, karena ini saya terangkan untuk anak-anak yang kemarin masih nilainya kurang dan harus mengikuti remedial test.
Terima kasih. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, subscribe, like, share. Terima kasih.